Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita belajar kembali ya, masih terkait dengan manajemen rekam medis. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana proses alih media rekam medis. Dengan saya, Korip Spitaningsih. Nah, sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana siklus hidup dari rekam medis. Jadi, pertama kali itu kan rekam medis diciptakan. Di dalam proses penciptaan rekam medis ini, mahasiswa perlu memahami bagaimana konsep terkait dengan desain formulir. Jadi, bagaimana konsep desain formulir untuk menciptakan sebuah rekam medis sehingga memang dia itu mampu memenuhi baik itu dari aspek isi, baik itu dari aspek fisik ya maupun dari aspek body. Kemudian juga bagaimana terkait dengan manajemen formulir itu sendiri sehingga nanti harapannya ketika rekam medis itu diciptakan itu bisa digunakan sesuai dengan fungsi dari rekam medis. Nah, penggunaan atau pemanfaatan rekam medis ini sendiri kita kembali lagi tuh ke biasa disebut dengan Alfred ya, singkatannya biasa disebut dengan Alfred. Jadi bagaimana pemanfaatan rekam medis dari aspek administrasi, kemudian dari aspek legal, dari aspek finansial, kemudian dari aspek research, education, dan documentation. Jadi pemanfaatan rekam medis ini tentunya nanti juga akan dipertimbangkan dari proses penciptaan rekam medis itu sendiri. Ketika pada proses penciptaan ini rekam medis itu sudah diciptakan dengan baik, terpenuhi semua aspek desain formulirnya, terpenuhi aspek manajemen formulirnya, maka harapannya pemanfaatan rekam medis itu pun jauh bisa lebih optimal. Selanjutnya, setelah rekam medis ini digunakan, maka nanti akan ada proses pemeliharaan. Nah, proses pemeliharaan ini diawali dari proses assembling ya. Jadi di dalam proses assembling ini kita tidak hanya melakukan perakitan ya atau penataan urutan rekam medis saja, tetapi kita juga melihat bagaimana kelengkapan atau kualitas dari isi rekam medis itu. Dilakukan analisis kuantitatif di sini. Jadi petugas rekam medis pada waktu memelihara rekam medis ini di dalam kegiatan assembling juga perlu melihat, oh ketika rekam medis itu tidak lengkap, maka harus ada proses pemeliharaannya ya. Jadi dilakukan pengembalian rekam medis yang tidak lengkap. Contohnya seperti itu. Setelah rekam medis di assembling, maka nanti akan ada proses coding dan indeks. Nah, ini ada proses kodifikasi dan indexing ya. Nanti kalau kita melakukan pengodian diagnosis ya berarti kita menggunakan ICD-10, tetapi kalau kita menggunakan coding untuk yang tindakan atau prosedur kita menggunakan ICD dan GM. Kemudian nanti dilakukan juga indexing ya, pemanfaatan indeks baik itu indeks dokter, indeks penyakit ya, indeks tindakan maupun indeks kematian yang harapannya nanti data dari kegiatan indeks yang dilakukan di tahap pemeliharaan ini outputnya bisa digunakan untuk kegiatan pelaporan ya, baik itu pelaporan untuk morbiditas maupun untuk yang mortalitas. Sehingga nanti terpenuhi kebutuhan informasi dari rekam medis ini baik untuk kepentingan pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, selanjutnya setelah rekam medis ini dipelihara, maka rekam medis ini juga akan beristirahat ya, dia akan disimpan, dilakukan proses penyimpanan rekam medis. Kalau memang rekam medis ini ya yang kita bahas siklus pemeliharaan ini tadi kita membahas untuk gambaran siklus rekam medis dalam bentuk manual ya atau dalam bentuk berkas ya, kertas. Itu kita sampaikan tadi ya, dia akan disimpan. Tetapi ketika kita membicarakan rekam medis ini dalam bentuknya elektronik, maka tentunya siklus ini pun akan berubah. Ada beberapa tahap yang mungkin tidak dilewati. Contohnya misalnya untuk kegiatan assembling tadi ada kegiatan perakitan ya atau penataan urutan rekam medis dan penilaian kelengkapan, analisis kelengkapan. Nah, ini nanti hanya ada analisis kelengkapan saja, bahkan mungkin kegiatan analisis kelengkapan pun sudah bisa dibantu dengan bantuan sistem informasi. Ya, nanti dari sistem itu sudah bisa menghasilkan suatu output bagaimana kelengkapan rekam medis itu. Ketika rekam medis itu tidak lengkap, maka sistem itu nanti akan menunjukkan suatu alert ya, ada notifikasi bahwa ini harus dilengkapi terlebih dahulu dan tentunya itu sangat membantu kita sebagai PMIK di dalam proses pemeliharaan rekam medis. Kemudian bagaimana proses penyimpanan ketika ini diterapkan di dalam rekam medis elektronik ya. Kalau kita membicarakan yang elektronik berarti proses penyimpanannya tentunya dia disimpan di dalam suatu server ya. Nah, ketika kita membicarakan terkait dengan server, maka nanti juga diperhatikan ya bagaimana
kapasitas server tersebut ya, berapa loadnya itu perlu diperhatikan. Kemudian ketika kita membicarakan juga terkait dengan backup data itu juga perlu diperhatikan bagaimana jadwal untuk melakukan backup data rekamedis itu ya, sehingga nanti harapannya meskipun rekamedis elektronik ini sudah diterapkan, maka rumah sakit juga bisa menjamin bahwa proses penyimpanan dan backup data ini mampu terjamin dengan aman ya. Kemudian setelah rekamedisnya beristirahat ya, dia disimpan ya, baik tadi yang bentuknya kertas maupun bentuknya elektronik, maka nanti akan ada proses penyusutan. Jadi ini baru disusutkan ya teman-teman ya. Ini baru disusutkan. Maksudnya disusutkan bagaimana Bu? Kita perlu memperhatikan regulasi terkait dengan retensi atau lama simpan rekamedis. Untuk rekamedis rawat jalan ini aturan terkait dengan retensi arsipnya berapa lama? Apakah 5 tahun? Misalnya seperti itu. Kemudian seperti yang materi sebelumnya sudah pernah dipelajari sama Bu Kori ya, apakah nanti ada pengelompokan kasus-kasus tertentu pada saat kita melakukan retensi arsip rekamedisnya? Itu juga perlu diperhatikan. Nah, ketika nanti itu kita bantu ya dengan suatu sistem informasi, maka nanti akan jauh lebih mudah. Sistem nanti akan memberikan suatu output laporan pada tahun misalnya 2022 ini arsip rekamedis mana saja, nomor rekamedis mana saja yang memang dia sudah memenuhi aturan terkait dengan retensi rekamedis, sehingga nanti kita bisa mulai menyusutkan rekamedis. Di proses penyusutan ini kita baru melakukan proses pemindahan ya. Jadi pemindahan berkas rekamedis yang awalnya tadi disimpan di dalam roll opaque untuk yang penyimpanan rekamedis aktif akan kita pindahkan ke rekamedis yang inaktif. Itu kita susutkan. Kemudian nanti di dalam proses penyusutan itu masih ada siklusnya yang selanjutnya adalah pemusnahan, dan ini tidak dilakukan secara serta-merta rekamedis langsung dimusnahkan. Ingat di materi video sebelumnya Bu Kori juga sudah menjelaskan bagaimana prosedur untuk pemusnahan ya. Harus ada tim pemusnah ya, harus ada proses pertelean ya atau pemilahan mana formulir yang bernilai guna, mana formulir yang tidak bernilai guna. Baru setelah itu rekamedis mau dimusnahkan. Kemudian pertanyaannya di mana kegiatan alih media dari topik yang hari ini akan kita angkat? Nah, disinilah ada proses alih media ya. Jadi di dalam proses alih media ini sebenarnya kita juga bisa mendokumentasikan formulir-formulir yang bernilai guna tadi, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk memanggil kembali data tersebut ketika misalnya ternyata rekamedisnya sudah dimusnahkan tetapi pasiennya kunjungan ulang misalnya seperti itu, dan kita mau mempertahankan data isi dari rekamedisnya. Atau alih media ini akan kita terapkan ketika rumah sakit tersebut sedang dalam proses pengembangan rekamedis elektronik, sehingga nanti di dalam proses implementasinya itu harapannya ketika implementasi rekamedis ini sudah digunakan, sudah diterapkan ya, sudah dimulai, dokter maupun profesional pemberi asuhan lain itu bisa mengakses informasi rekamedis dalam bentuk kertas yang sebelumnya itu disimpan dalam bentuk kertas itu bisa muncul dalam suatu image ya atau suatu gambar melalui proses alih media atau digitalisasi rekamedis. Oke, ini gambaran ya, ini baru gambaran saja. Sebenarnya seperti apa sih selama ini proses penyediaan rekamedis ya? Kalau yang saat ini masih banyak diterapkan ya di Indonesia, ini dalam konsep untuk yang rekamedis manual atau dalam bentuk yang konvensional, itu ada pasien datang ya, dia diterima pendaftaran. Kemudian nanti dicetakkan tracer ya. Tracer ini kan tujuannya adalah untuk permintaan ya, permintaan rekamedis bagi pasien lama, sehingga fungsi dari retrieval rekamedis itu bisa berjalan dengan adanya penggunaan tracer ini. Kemudian petugas filing nanti mencari dokumen rekamedisnya di dalam roll opaque, kemudian disediakanlah rekamedis itu dilakukan serah terima dan nanti akan dilakukan distribusi rekamedis ke klinik. Ini contoh yang saat ini cukup banyak berjalan di Indonesia. Tetapi bagaimana Bu ketika rekamedis ini nanti sudah dikembangkan dalam bentuk elektronik? Ya permintaan ini sudah bisa dilakukan by system tanpa melalui proses pencarian, tanpa melalui proses tracer dan distribusi rekamedis, nanti si petugas di klinik baik itu perawat maupun dokter sudah bisa melakukan akses terkait dengan informasi rekamedis yang ada di dalam
RMI-nya. Dan tentunya yang perlu diperhatikan ketika kita mengembangkan konsep tersebut, maka hak akses atau otorisasi ini yang perlu ditekankan oleh tim IT, khususnya administrator ya, sehingga nanti akan ada lapisan-lapisan di mana memang masing-masing petugas itu memiliki batasan akses yang berbeda, sehingga nanti fungsi dari kerahasiaan ya dan akses rekam medis ini masih bisa kita jaga di dalam konsep pengembangan rekam medis elektronik. Kemudian di dalam kegiatan alih media, kaitannya tadi ya, dengan alih media, apa masalah yang timbul saat ini? Nah, ini masalahnya yang timbul saat ini ya. Jadi kunjungan pasien itu terus meningkat, sedangkan kapasitas dari tempat penyimpanan ini ya hanya itu saja, sehingga memang perlu ada yang namanya regulasi terkait dengan retensi arsip ya. Berapa sih lama simpannya si rekam medis? Apa kasus yang nanti akan mempengaruhi terkait dengan lama simpan tersebut, sehingga harapannya nanti rumah sakit tetap bisa melakukan proses penyimpanan rekam medis dengan ruangan yang terbatas itu dengan adanya proses retensi, penyusutan sampai dengan nanti pemusnahan rekam medis. Nah, alih media dokumen rekam medis untuk yang inaktif ini dilakukan karena minimnya fasilitas ruang penyimpanan inaktif. Sedangkan rekam medis semakin bertambah ya, seperti gambar yang sebelumnya tadi ya. Jadi kunjungan pasien itu terus meningkat, tetapi memang kapasitas dari ruang penyimpanan ya hanya seperti itu saja, sehingga memang mau tidak mau rumah sakit dituntut untuk melakukan kegiatan retensi dan penyusutan rekam medis. Nah, di sini di dalam konsep untuk alih media ini yang perlu diperhatikan juga adalah teori terkait dengan manajemen arsip dinamis ya. Jadi manajemen arsip dinamis ini merupakan pengelolaan terhadap keseluruhan daur hidup arsip ya, karena tadi umumnya kita tadi masih membahas terkait dengan rekam medis dalam bentuk arsip. Dan kecenderungan manajemen itu menggunakan arsip dinamis ini untuk mengarahkan kita ke dalam model computer based record management system ya. Jadi sudah adanya pemanfaatan teknologi komputer di bidang manajemen arsip dinamis yang harapannya nanti akan memberikan suatu dampak ya, dampak atau pengaruh secara positif baik itu dalam kegiatan pengolahan, dalam kegiatan penyimpanan, akses maupun penemuan kembali ya dan penyajian informasi dari rekam medis itu sendiri. Nah, aturan terkait dengan arsip dinamis ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012, di mana pada kegiatan pemeliharaan arsip dinamis ini perlu dilakukan untuk menjaga autentifikasi ya, keutuhan, keamanan dan keselamatan dari arsip itu. Sehingga memang perlu diperhatikan oleh pimpinan rumah sakit maupun pimpinan unit kerja rekam medis dalam kaitan pemberkasan arsip aktif ya. Jadi bagaimana proses atau sistem penyimpanan pada rekam medis aktif, kemudian bagaimana nanti penataan rekam medis yang inaktif atau arsip yang inaktif. Jadi di video kemarin kan kita juga sudah tahu ya, pada waktu menyimpan rekam medis inaktif ini nggak boleh kalau hanya sekedar dikumpulkan saja tanpa ada proses penataan penjajarannya ya, tanpa ada proses identifikasi sebenarnya yang kita kita packing ya, kita kelompokkan ini rekam medis tahun berapa, kasus apa, itu harus diidentifikasi. Sehingga nanti kita mudah di dalam kegiatan ini ya, alih media ini nanti akan jauh lebih mudah karena sudah kita kelompok-kelompokkan. Kemudian bagaimana penyimpanan arsip dan bagaimana kegiatan alih media dari arsip itu sendiri. Nah, selanjutnya alih media dan digitalisasi rekam medis ya. Jadi alih media dengan digitalisasi ini merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi dalam rangka proses pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara efektif dan efisien. Nah, di sini manfaat yang bisa kita lihat adalah adanya penghematan ruang. Ya, jadi penghematan ruangan dengan mengalihkan fungsi ruangan arsip rekam medis inaktif menjadi ruangan yang lebih bernilai ekonomis. Kemudian percepatan pelayanan atau respon time terhadap kebutuhan dokumen rekam medis, serta manfaat yang ketiga adalah meningkatkan keamanan dokumen rekam medis karena akses dokumen dapat dibatasi pada setiap orang yang berwenang. Yaitu adalah salah satu keuntungannya.
Nah, ini kita bercerita tentang sejarah ya. Jadi seperti apa sih reka medis dulu ya pada tahun 25.000 sebelum Masehi ya, kemudian di tahun 1913 yang bentuknya ini masih dalam bentuk yang kartu-kartu sederhana ya seperti cube, kemudian sudah mulai beralih pada tahun 1960 ya, ini sudah menggunakan berkas dan ada beberapa jenis formulir pendukung untuk pelayanan reka medis hingga kita masuk ke masa hibrid ya. Jadi saat ini kita sudah masuk ke masa hibrid di mana memang sudah cukup banyak rumah sakit ya yang menggunakan reka medis elektronik tetapi masih mempertahankan untuk yang reka medis dalam bentuk konvensional karena kaitannya adalah terkait dengan kepentingan hukum juga. Nah, selanjutnya digitalisasi reka medis ya. Digitalisasi reka medis ini merupakan proses peralihan media dokumen reka medis menjadi sebuah dokumen digital dalam bentuk berupa file yang berekstensi, misalnya dia dalam bentuk PDF maupun JPG. Nah, Bu, apa yang paling tepat? Mau kita buat dalam bentuk PDF atau dalam bentuk JPG? Ya, ini nanti akan kita sesuaikan dengan proses import data ya. Jadi, ketika kita nanti mengembangkan suatu sistem ya, mengembangkan suatu sistem untuk kegiatan digitalisasi reka medis ini, maka sistem ini harapannya juga mampu mengakomodir bagaimana kita itu nanti melakukan proses impor ya, impor data mau itu bentuknya PDF atau JPG ya. Jadi ini nanti kita sesuaikan saja dengan apa kemampuan atau apa rencana pengembangan yang nanti akan kita konsep di dalam kegiatan digitalisasi ini. Nah, yang terpenting di sini itu sistem nanti bisa memanggil ya. Sistem nanti bisa membuat suatu input ya, membuat suatu input dari file yang sudah kita rubah baik itu dalam bentuk image maupun dalam bentuk file PDF. Prinsipnya demikian. Kemudian proses peralihan ini juga menggunakan proses scanning dengan alat menggunakan scanner ya. Jadi ketika tadi reka medisnya itu masih dalam bentuk kertas, kemudian mau kita lakukan alih media ya dalam bentuk misalnya foto ya berarti ada proses scan terlebih dahulu. Dan nanti di sini kita juga akan belajar apakah setelah di scan itu hanya langsung diimport enggak ya. Jadi ada proses bagaimana kita memberikan suatu penamaan di dalam file tersebut, bagaimana kita melakukan fungsi indeks di dalam konsep tersebut hingga nanti penyimpanannya. Sehingga nanti harapannya di dalam proses alih media atau digitalisasi reka medis ini si petugas itu mampu dengan cepat untuk mengidentifikasi file yang kita scan ini reka medis milik siapa, kemudian kasus apa, itu bisa kita identifikasi dengan mudah. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh jenis dokumennya, misalnya dokumen dalam bentuk mikrofilm, kemudian dalam bentuk dokumen yang cukup tebal ya, nanti kita lakukan scan ya. Jenis-jenis dari mesin scan pun ini beragam ya. Silahkan nanti disesuaikan dengan sumber daya ya, dari segi keuangan lah khususnya ya, bagaimana kemampuan rumah sakit untuk menyediakan mesin scanner ini. Kemudian setelah di-scan ya, kita akan proses ini scan dalam bentuk image, kemudian nanti hasilnya memang akan kita buat tadi mau kita dokumentasikan di mana, kita simpan di mana. Oke, yang selanjutnya alih media ini juga merupakan proses pengelolaan dokumen dalam bentuk fisik atau kertas menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Ya, ini umumnya memang selain tadi ada proses persiapan untuk ke RME ya, kita perlu melakukan kegiatan alih media. Alasan reka medis atau ruang penyimpanan yang penuh itu juga tadi menjadi suatu tuntutan bagi rumah sakit untuk melakukan kegiatan alih media. Karena memang pada umumnya ketika kondisi ruang penyimpanan itu sudah penuh ya, reka medisnya sudah menumpuk, bahkan nanti akan beresiko terkait dengan keselamatan kerja ya, karena saking penuhnya itu kan kadang itu justru akan beresiko menimbulkan sayatan pada tangan ya. Juga tidak menutup kemungkinan nanti juga akan kejatuhan ya, kejatuhan map reka medis karena saking sulitnya. Kesulitan dalam proses pencarian itu juga menghambat ya, menghambat di dalam proses pertanyaan. Dan karena kondisi internal yang memang ruang reka medis, ruang penyimpanan reka medisnya tidak bisa bertambah sehingga ya mau tidak mau suka tidak suka harus ada kegiatan program untuk alih media sehingga nanti bisa kita simpan di dalam suatu file untuk bisa diakses kembali ketika reka medis elektronik itu sudah diterapkan. Nah, ini tujuannya. Kenapa sih alih media ya itu perlu dilakukan pada kasus
ruang penyimpanan yang penuh. Jadi yang pertama adalah tujuannya untuk menghemat biaya ruangan penyimpanan dokumen. Ini hanya suatu contoh ya, suatu contoh kasus yang nanti bisa teman-teman simulasikan. Oh, ketika satu ruang rawat inap ya, kelas 3 memuat sekitar 3 pasien perawatan, maka kita bisa menghitung berapa efektivitas biayanya ya. Ini di sini sudah ada. Misalnya biaya kamar per pasien itu sekitar 80.000, dikurangi biaya operasionalnya kurang lebih sekitar 10%, dengan biaya pemasukan rumah sakit itu dari 10% dari 80.000 kan 8.000 ya. Jadi 80.000 dikurangi 80.000 dikurangi 8.000 maka ketemu angkanya 72.000. Dengan 3 pasien di dalam satu ruang rawat inap kelas 3, maka akan kita kalikan menjadi 3, ketemunya 216.000 per hari. Maka ini akan kita asumsikan sebagai pendapatan dari rumah sakit. Nah, kalau dalam 300 hari dengan estimasi penggunaan ruangan dalam setahun, maka kita asumsikan bahwa efektivitas biaya yang bisa kita timbulkan dengan adanya efisiensi biaya ruang penyimpanan ini adalah ada di angka 64.800.000. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh logik ya atau ya logika matematika untuk menghitung suatu efisiensi biaya di dalam proses penyimpanan dokumen. Nah, ini juga contohnya satu ruang klinik. Nah, komponen biayanya itu misalnya kita ambil di sini adalah 30.000. Biaya operasionalnya itu sekitar 10%. Jadi di sini ketemu angkanya adalah 27.000. Dikali misalnya rata-rata pasiennya itu adalah 20 pasien per hari, ya maka perharinya ada 20 dikali 27.000, ketemu angka 540.000. Kalau kita estimasikan dalam waktu 300 hari untuk penggunaan ruang klinik tersebut, ya maka di sini akan kita kalikan 300 dikali 540.000 dan ketemu efektivitas biayanya adalah sekitar 162 juta. Nah, kemudian tujuan alih media dari rekam medis inaktif yang lainnya adalah, yang kedua adalah meningkatkan pelayanan pasien di klinik maupun IGD, karena memang dengan adanya sistem manajemen dokumen elektronik ya, itu akan memudahkan di dalam proses pencarian dokumen rekam medis inaktif secara tepat dan akurat, dan adanya integrasi ya antara sistem tersebut dengan sistem informasi rumah sakit itu tentunya juga jauh lebih efektif ya untuk mendukung proses pelayanan di klinik maupun IGD. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan pasien di klinik karena memudahkan sharing file ya. Jadi maksudnya di sini sharing file itu adalah ketika si dokter ataupun perawat ingin mengakses kembali rekam medis yang sudah dinyatakan inaktif tadi, itu sudah bisa dibantu dengan adanya sistem informasi tersebut. Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan dokumen rekam medis karena adanya pembatasan hak akses. Tentunya pembatasan hak akses ini juga salah satunya adalah dengan mengatur batasan akses dengan adanya username dan password, baik itu ketika pertama kali mau login maupun nanti ketika mau melakukan edit ataupun hapus data. Sehingga nanti harapannya di sini ketika ada pembatasan hak akses tersebut ya, maka kita bisa membatasi orang-orang atau siapa saja yang memang berwenang untuk mengetahui aktivitas dalam dari dokumen ya, dokumen rekam medis yang sudah dialih mediakan. Nah, ini tujuan yang kelima dalam kegiatan alih media rekam medis inaktif adalah sebagai bahan pertimbangan dalam akreditasi rumah sakit ya, karena unsur ada salah satu standar di dalam bab manajemen informasi rekam medis itu yang menyampaikan terkait dengan penataan dan pengelolaan dokumen rekam medis ya. Jadi di sini nanti akan masuk ke dalam aturan terkait dengan penataan atau pengurutan rekam medis. Karena memang di dalam konsep alih media tadi di awal sudah kita sampaikan ya bahwa ketika kita melakukan alih media ini tidak hanya sekedar melakukan scan kemudian disimpan begitu saja, tetapi kita juga perlu mengatur bagaimana format penyimpanan atau penamaan file tersebut hingga nanti dia tersimpan di dalam suatu media dan bisa kita panggil kembali maupun nanti kita integrasikan dengan sistem informasi rumah sakit. Kemudian yang keenam adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan klaim asuransi. Ya, ini karena tadi filenya sudah kita simpan ya. Filenya sudah kita simpan sehingga nanti apabila di tahun-tahun selanjutnya ternyata kok ada tuntutan dari pihak asuransi ya maupun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku bahwa memang dari agen asuransi ingin mengakses kembali data rekam medis yang sudah dialih mediakan itu, kita bisa menyajikan.
Kemudian yang ketujuh adalah sebagai tahap awal pembiasaan digitalisasi dokumen rekam medis sehingga akan terasa nanti manfaatnya ketika kita benar-benar sudah menuju digitalisasi rekam medis yang aktif. Jadi tidak hanya untuk digitalisasi rekam medis yang inaktif saja, tetapi bagaimana nanti konsep digitalisasi rekam medis yang aktif. Nah, ini contoh dari kegiatan alih media ya. Jadi bagaimana rencana migrasi atau perubahan sistem rekam medis manual ke elektronik itu seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi kesehatan. Nah, sekarang di tahun 2022 kan sudah ada nih buku cetak biru ya dari kementerian yang mengatur terkait dengan digitalisasi teknologi informasi. Ini tentunya menjadi salah satu tantangan bagi kita PMIK untuk bisa mengubah konsep rekam medis ini menjadi suatu konsep digitalisasi rekam medis. Oke, selanjutnya apa persiapan yang perlu kita lakukan? Jadi yang pertama yang kita siapkan yang pertama adalah regulasi ya. Jadi regulasi ini nanti yang akan menjadi suatu acuan bagi seluruh seluruh lini ya, seluruh lini atau bagian yang ada di rumah sakit untuk melakukan kegiatan alih media. Jadi nggak hanya mengatur aja orang filing atau petugas rekam medis itu, tetapi bagaimana nanti dukungan dari pihak IT, bagaimana nanti dukungan dari perawat maupun dari dokter dan profesional pemberi asuhan lain dalam penerapan alih media ini. Ya, jadi harapannya nanti ketika kebijakan itu sudah dibuat, dia bisa dipedomani oleh seluruh staf ya yang ada di rumah sakit yang berkaitan dalam penggunaan alih media rekam medis itu, dan nanti harapannya di sini juga ada payung SPO ya. Jadi nanti jelas bagaimana langkah-langkah proses kegiatannya ketika kita akan melakukan kegiatan alih media. Kemudian dari segi regulasi tadi sudah ya menjadi acuan yang pertama kita untuk tahap persiapan. Yang kedua adalah dari segi sarana prasarananya. Jadi bagaimana peralatan dan perlengkapan untuk mendukung alih media, bagaimana kelengkapan dan keutuhan arsip yang akan kita alih mediakan ya. Jangan-jangan nanti kita mau melakukan alih media tetapi arsipnya saja sudah tidak terbaca. Nah, berarti kita akan kembali lagi nih ke aturan terkait dengan pemusnahan. Ketika rekam medis itu sudah tidak terbaca, maka kita tidak perlu melakukan proses pemilahan rekam medis yang bernilai guna dan tidak bernilai guna. Kita bisa membuat suatu kebijakan yang menyampaikan bahwa memang rekam medis ini sudah tidak terbaca sehingga bisa dilakukan proses pemusnahan. Jadi di sini PMIK harus berhati-hati ya ketika memang mau mengembangkan suatu konsep alih media, maka kita juga harus melihat bagaimana sih rekam medis yang mau kita alih mediakan. Bagaimana kualitas dari rekam medis itu sendiri ya, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian terkait dengan sarana prasarana yang lain adalah terkait tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan untuk arsip yang akan dialih mediakan ini dalam bentuk apa. Dan yang terakhir adalah SDM-nya ya. Siapa nanti orang yang akan melakukan? Apakah ini akan menjadi tambahan job desk atau orient tugas dari petugas filing atau misalnya kita akan meng-hire tenaga harian lepas untuk mendukung keberhasilan dalam kegiatan alih media ini, atau misalnya kita mau membuat suatu program magang khusus ya untuk kegiatan alih media. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi kelayakan dari waktu dan target capaian untuk keberhasilan program alih media ini perlu diperhatikan ya, kelayakan visibilitasnya itu perlu kita perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah legalitas secara administrasi ya. Jadi jangan sampai nanti alih media ini sudah kita laksanakan tetapi ternyata tidak ada payung hukumnya tadi. Makanya yang pertama tadi adalah harus ada kebijakan dulu nih dari rumah sakit bagaimana konsep pelaksanaan alih media di rumah sakit. Nah, yang selanjutnya adalah di tahap pelaksanaan ya. Di tahap pelaksanaan ini nanti kita akan melakukan pengalihan rekam medis kertas ke dalam media mikrofilm. Ini umumnya seperti itu. Kemudian mengalihkan rekam medis tersebut dalam bentuk file digital ya. Kemudian nanti ada pemeriksaan surat ketetapan pimpinan tentang rekam medis yang akan dialih mediakan karena tadi ya harus ada payung hukumnya. Kemudian yang keempat ada memeriksa daftar rekam medis yang akan dialih mediakan karena konsep alih media ini kan kita bisa melihat ada dari dua sisi ya. Kita mau melakukan kegiatan alih media untuk rekam medis yang inaktif atau kita memang mau menyiapkan alih media untuk persiapan rekam medis elektronik. Jadi harus jelas terlebih dahulu nih konsep alih media yang akan kita gunakan. Kemudian apakah nanti kita juga akan bekerja sama ya
bekerja sama dengan pihak ketiga tadi, atau misalnya kita mau melakukan suatu penambahan SDM ya, untuk mendukung keberhasilan dari pekerjaan alih media ini. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan peralatan dan teknologi yang memenuhi standar ketepatan dan kelengkapan untuk menjamin hasil dari alih media yang sesuai dengan aslinya ya. Jadi kalau memang rumah sakit itu sudah mengembangkan rekam medis elektronik, ya sebaiknya ini sudah direncanakan di awal bahwa nanti akan ada digitalisasi rekam medis ya. Tetapi kalau memang konsepnya itu masih yang model konvensional sekali dan memang kegiatan alih media ini dilakukan karena latar belakang ruang penyimpanan rekam medis yang penuh, ya berarti kita harus membuat suatu skema untuk kegiatan penyimpanan ya, penyimpanan dan indexing pada file alih media yang akan kita lakukan. Nah, metodenya ada dua, bisa dengan mikrofilm, bisa juga dengan scanning. Kalau dengan mikrofilm, ya ini alat yang dirancang khusus untuk memproses atau mencuci film-film yang berisi arsip sebagai hasil kerja atau capture dari suatu kamera. Tapi kalau dengan model scanning, tadi kita menggunakan alatnya adalah scanner, itu nanti kita juga bisa menghasilkan dalam bentuk suatu image ya, image bisa maupun dalam bentuk file PDF kita juga bisa. Ya, apa saja nih komponen dari alih media ya? Jadi ada 3 komponen di dalam alih media, ada hardware, software, dan brainware ya. Hardware-nya itu ada komputer, server ya, dokumen reader, storage ya, kemudian LAN atau hard disk ini masuk ke dalam komponen hardware. Kemudian software-nya ya berarti di sini bagaimana operating sistemnya ya, scanning software-nya apakah sudah ada, bagaimana dokumen manajemen sistem dan utilitasnya itu perlu diperhatikan di dalam komponen software. Dan untuk komponen brainware di sini adalah bagaimana peran manajer proyek ya, manajer proyek untuk kegiatan alih media ya. Apakah memang di dalam kegiatan alih media ini proyek ini memang sudah dengan mempertimbangkan dari kesiapan teknologinya, dari kesiapan schedule-nya ya, waktunya, dari tadi kesiapan dari legalitasnya, organisasi, dan bagaimana kesiapan dari teknologi itu sendiri. Kemudian apakah ada peran supervisi ya, supervisi supervisor yang akan melakukan supervisi untuk menjamin proses atau tahapan di dalam kegiatan alih media ini bisa dilakukan. Kemudian bagaimana peran operator dan helper ya untuk mendukung keberhasilan dari proses alih media itu ya. Jadi prinsipnya ada 3 dan ketiga hal ini sebenarnya masih bisa dikembangkan kembali ya oleh teman-teman ya, apalagi yang sudah bekerja di rumah sakit ya, boleh dikembangkan ya, bisa disesuaikan juga dengan sumber daya yang ada di rumah sakit masing-masing. Nah, ini adalah contoh gambaran dari kegiatan alih media. Jadi, rekam medis yang awalnya itu dalam bentuk kertas akan kita lakukan scanning ya, tentunya dengan menggunakan alat sebuah scanner, dan nanti di sini ketika hasil scan itu sudah ada, maka akan kita lakukan proses penyimpanan. Yang tentunya tadi harapannya ketika kita melakukan proses penyimpanan dari file hasil scanner ini, maka kita harus bisa mengidentifikasi yang kita scan ini rekam medisnya siapa, ya, tahun berapa, kemudian nanti paling tidak nanti dia bisa dilakukan import data ke sistem yang sudah nanti disiapkan di dalam konsep pengembangan rekam medis elektronik. Nah, ini contoh dari proses digitalisasi arsip ya. Jadi dari dokumen rekam medis kertas ini nanti akan kita serah terimakan. Jadi kita serah terimakan kepada tim ya, tim alih media. Bu, ternyata di rumah sakit saya itu SDM-nya terlalu sedikit. Kalau misalnya tim alih media ini sama dengan panitia rekam medis bagaimana ya, nggak apa-apa ya. Tetapi ada secara legal itu ada penunjukan dari direktur rumah sakit atau pimpinan rumah sakit bahwa ada orang-orang yang memang bertanggung jawab dalam kegiatan alih media ini, sehingga nanti jelas di dalam proses pertanggungjawabannya. Kemudian kita melakukan suatu persiapan ya, tahap persiapan tadi juga kita sudah bicarakan, minimal ya nanti dari regulasinya, dari sarana prasarana, teknologi sampai dengan SDM-nya ini harus siap terlebih dahulu. Kemudian nanti dilakukan tahapan proses scanningnya ya, kemudian nanti akan kita indeks di sini, kemudian bagaimana nanti proses quality control-nya ya. Jadi ketika file itu sudah dilakukan scan ya ini
harus ada proses menjaga mutu, harus ada proses quality control, sehingga nanti harapannya ketika file hasil scan ini akan dipanggil, akan disajikan kembali, ya, riwayat kesehatan pasien ini mau kita sampaikan kembali kepada dokter, kepada pasien ketika nanti ternyata mendadak kunjungan ulang atau tadi untuk memenuhi kepentingan misalnya penjamin biaya, ya, itu kita mampu menjamin kualitas data dari hasil scan ini sehingga mudah untuk kita akses kembali. Nah, di dalam proses quality control ini maka juga perlu diperhatikan bagaimana kita itu menjaga kerapian dokumen, ya. Jadi ini kan nanti akan kita simpan juga, tidak menutup kemungkinan, ya, kita juga bisa menyimpan di sini dalam suatu server, ya. Dalam suatu server yang akan kita file-file itu akan kita simpan dalam suatu server, ya, sehingga nanti arsip dari hasil scan ini akan lebih tertata dengan rapih, ya, sehingga mudah untuk kita sajikan kembali. Nah, ini alur kerjanya. Jadi ada pre-scanning, ya. Jadi ada operatornya itu siapa. Tadi kegiatan ini bisa ditunjuk melalui suatu tim tertentu atau misalnya kita meng-hire mahasiswa, ya, atau misalnya tenaga harian lepas, ya, untuk membantu kelancaran kegiatan ini. Kemudian nanti kita lakukan tahapan dari scanning itu sendiri, ya. Kemudian nanti di sini ketika sudah dilakukan proses scanning, ya, maka nanti di sini akan kita simpan di dalam dokumen storage, kemudian dokumen ini nanti akan kita simpan. Tentunya tadi dengan adanya peran quality control. Nah, ini salah satu contoh penamaan, ya, penamaan dan keyword, ya. Jadi tetap ada kata kunci yang akan kita gunakan. Loh, Bu, ini kenapa menggunakan nama filenya Korean? Padahal di sana itu nama pasien atas nama Kori banyak sekali. Ya boleh aja nanti kalian gunakan dengan nomor rekam medis. Nah, ini contohnya. Nama, kemudian nomor rekam medis, ya, kemudian diagnosis terakhirnya apa, siapa dokter yang merawat, kemudian di sini ada tanggal lahir, ya. Jadi konsep penamaan file ini pun nanti juga bisa kita kembangkan. Misalnya, Bu, kalau misalnya di sini hanya ada nama, nomor RM, tanggal lahir, kemudian di sini langsung diagnosis supaya nanti kita memudahkan untuk pengelompokan kasus bagaimana tanpa ada dokter, ya nggak apa-apa, ya. Tetapi ini perlu dibakukan. Jadi ketika kita tadi sudah membuat suatu regulasi yang mengatur alih media, jangan hanya sekedar tim yang melakukan alih media saja, tetapi bagaimana tadi proses dari alih media itu, termasuk salah satunya adalah di dalam konsep penamaan, ya, penamaan file yang akan kita alih mediakan. Kemudian bagaimana pengelompokan foldernya? Nah, ini contohnya misalnya di sini adalah kita kelompokkan foldernya adalah folder di Rumah Sakit Unjani, ya, Rumah Sakit Unjani. Kemudian di dalam folder ini contohnya harus Dewates, ya, subfoldernya adalah rawat jalan, rawat inap, gawat darurat. Kemudian masih ada kelompok subfolder lagi, subfolder lagi. Jadi di dalam rawat jalan, di dalam arsip rawat jalan itu masih ada kelompok tahun 2007, 2008, 2009 dan seterusnya. Di dalam kelompok subfolder rawat inap masih ada tahun 2007, 2008, 2009 dan seterusnya. Jadi kenapa ini perlu dibuat subfolder? Ya tujuannya tadi, ya, untuk memudahkan kita ketika mengambil kembali. Karena gambaran yang disajikan ini adalah dalam bentuk yang konvensional. Tetapi ceritanya akan berbeda ketika memang sudah ada dukungan sistem informasi. Ya semuanya nanti tinggal diinput aja, ya. Kita tinggal melakukan import data, kemudian nanti setelah kita melakukan import data, itu nanti langsung kita import sesuai dengan nama dan nomor RM-nya. Sehingga nanti ketika pasien itu melakukan kunjungan ulang, data alih media ini sudah bisa disajikan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ketika kita melakukan proses itu, maka memang perlu ada sumber daya lebih, baik dari segi SDM maupun dari segi sarana-prasarana, ya. Waktunya mungkin nanti juga akan jauh lebih banyak, ya, karena memang prosesnya kita lakukan secara serempak. Tetapi ketika kita melakukan proses alih media tersebut dengan model yang paralel, ya, maksudnya paralel seperti apa, Bu Kori? Maksudnya paralel itu begini. Jadi kegiatan alih media ini akan kita lakukan ketika pasien itu melakukan kunjungan ulang, ya. Ini untuk yang persiapan rekam medis elektronik, ya, contohnya, ya. Jadi ketika rumah sakit mau mengembangkan konsep rekam medis elektronik, kemudian file-file lama yang masih dalam bentuk kertas ini kan harusnya sudah kita buat dalam bentuk digitalisasi, ya. Bagaimana nih? Apakah data rekam medis ribuan sebanyak itu, ya, mau kita alih mediakan? Kan nggak bisa, ya. Berarti kita akan menggunakan konsep yang paralel. Jadi pasien lama nanti akan melakukan kunjungan, ya, kemudian nanti rekam medis yang ada di rak penyimpanan itu kita scan, kemudian kita inputkan di dalam sistem.
Apakah perlu didistribusikan, Bu? Tergantung kesepakatannya. Kita sudah mau benar-benar mengimplementasikan RME, dokternya nanti langsung mau mulai menginputkan di dalam RME, atau masih kita menyajikan juga yang bentuknya konvensional. Nah, kalau mau lebih efektif, memang ketika kita sudah menyepakati ya, sudah ada proses uji coba di dalam implementasi RME, ya berarti di dalam tahap implementasinya kita anggap bahwa uji cobanya sudah berhasil, sehingga kita bisa melakukan proses pelayanan untuk implementasi RME ini ya benar-benar sudah murni menggunakan RME-nya. Jadi tadi contohnya alurnya adalah pasien lama datang ya, kemudian reka medis yang masih dalam bentuk kertas itu kita scan, kita masukkan, kita input ya. Jadi ingat ada fitur input data ya untuk melakukan import data baik dalam bentuk JPG maupun dalam bentuk file PDF tadi. Jadi petugas filing nanti yang bertanggung jawab di situ untuk melakukan input data. Jadi pengganti dari kegiatan distribusi itu ya nanti ini kita melakukan input data ini, sehingga dokter maupun perawat klinik itu sudah bisa membaca data reka medis yang dulunya dalam bentuk kertas itu dalam bentuk image ya, image atau dalam bentuk file PDF tadi di dalam sistem reka medis elektronik. Nah, kalau modelnya yang paralel seperti itu sepertinya akan jauh lebih ringan ya, baik dalam pertimbangan sumber daya SDM maupun dalam pertimbangan waktu ya. Ini sekali lagi konsep penerapan ini nanti kembali lagi bagaimana kemampuan dari rumah sakitnya ya. Kalau memang ada cukup banyak anggaran ya, SDM-nya juga ada ya, kita mampu untuk misalnya merekrut beberapa karyawan sekaligus untuk melakukan proses alih media ya bisa sih semuanya dilakukan serempak. Tetapi ketika memang sumber dayanya terbatas, waktunya juga terbatas ya, SDM-nya terbatas ya nanti akan kita implementasikan secara paralel saja. Baik, yang terakhir terkait dengan SPO ya. Sebenarnya seperti apa sih gambaran dari SPO alih media ya? Jadi yang pertama, yang namanya SPO itu kan pasti ada yang namanya mengingat, menimbang, memperhatikan ya. Kita lihat dulu bagaimana kebijakan yang diatur oleh pimpinan terkait dengan kegiatan alih media ini. Kemudian bagaimana surat ketetapan juga dari pimpinan terkait dengan jumlah dan jenis arsip yang akan dialih mediakan. Kasusnya apa, jangka waktunya yang mana gitu ya. Kemudian kita memeriksa daftar arsip yang akan dialih mediakan, mencocokkan antara surat ketetapan pimpinan tentang jumlah dan jenis arsip yang akan dialih mediakan dengan daftar arsip yang akan dialih mediakan. Kemudian kita memeriksa kesiapan dari peralatan, bagaimana mikrofilmnya, kemudian bagaimana dari mesin scannernya, tadi kita cek terlebih dahulu, dan kita juga melihat kesiapan dari tempat. Ya, jadi ini nanti akan kita simpan di mana, itu kita pastikan di awal. Selanjutnya kita juga memastikan kesiapan dari segi SDM ya, tenaganya nanti siapa yang akan melakukan. Kalau semuanya sudah siap, maka kita akan membuat suatu berita acara ya. Berita acara terkait dengan kegiatan alih media ini. Tentunya juga dengan memperhatikan aspek autentifikasi ya. Korespondensinya seperti apa untuk kepentingan alih media. Sehingga memang di dalam kegiatan proses alih media itu dokumentasi ini sangat penting. Jadi mohon nanti untuk didokumentasikan di dalam kegiatan proses alih media. Selanjutnya proses dilaksanakan ya, dilakukan autentikasi terhadap arsip yang telah dialih mediakan, pendokumentasian dengan cara difoto setiap rangkaian proses alih media ya. Jadi prinsipnya tadi ada dokumentasi proses ya. Ada dokumentasi proses di situ, kemudian menyimpan arsip yang dialih mediakan pada tempat yang standar dan membuat laporan pelaksanaan alih media arsip secara lengkap. Nah, Bu, siapa yang membuat laporan ini? Kembali lagi di awal tadi, apakah ada tim khusus untuk kegiatan alih media ya, atau memang dia nanti menjadi rangkaian dari salah satu program kerjanya si subkomitenya reka medis atau panitia reka medis, atau memang nanti misalnya kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga yang di sini bertanggung jawab nanti adalah kepala instalasi reka medis ya. Jadi disesuaikan dengan bagaimana pola dari kegiatan alih media di masing-masing rumah sakit tersebut. Nah, ini alur untuk proses reka medis yang dilakukan scan baru ya. Jadi petugas menyiapkan reka medis yang akan di-scan, kemudian melakukan assembling ya. Jadi di assembling di sini memang kita perlu memperhatikan mana formulir yang bernilai guna, mana formulir yang tidak bernilai guna. Yang akan kita scan itu adalah yang formulir bernilai guna saja. Jadi kita tetap mengacu kepada peraturan ya yang ada di dalam Permenkes 269 tahun 2008 ya. Hanya formulir yang bernilai guna aja yang akan kita scan. Yang lainnya nanti akan kita
musnahkan. Kemudian memberikan label atau menuliskan identitas pada identitas yang belum lengkap. Kalau misalnya rekamedisi di rumah sakit tersebut sudah menggunakan label stiker, ya nanti berarti tinggal kita tempel aja ya. Kemudian mengeluarkan formulir rekamedis dari paperclip map, mencatat data kunjungan terakhir di dalam kartu kendali jika memang rumah sakit masih menggunakan kartu kendali, tetapi jika tidak ya berarti nanti ini perlu kita identifikasi, kita catat di dalam suatu file Excel. Kemudian dilakukan scan secara berurutan sesuai dengan susunan formulir rekamedis, kemudian catat tanggal scan di kartu kendali. Ya, sekali lagi, di dalam tahap ke-6 ini, maka yang akan kita scan adalah formulir yang bernilai guna saja. Nah, kemudian kita memasukkan formulir rekamedis tersebut ke dalam paperclip, memberikan label scan pada map rekamedis yang sudah di-scan. Bu, apakah memang harus ditulis dalam bentuk label scan? Tidak, ya. Boleh dikembangkan. Yang penting rumah sakit itu bisa mengidentifikasi mana rekamedis yang sudah di-scan, mana rekamedis yang belum dilakukan scan. Sehingga kita itu yang penting tuh tahu, oh ini sudah di-scan, ini belum dilakukan scan. Atau misalnya kita memisahkan ya, ada roll opak ya, ada roll opak atau rak penyimpanan yang khusus untuk rekamedis yang sudah di-scan, ada yang belum di-scan, misalnya seperti itu. Selanjutnya, setelah proses scan selesai, maka kita akan melihat file hasil scan-nya dimonitor ya. Jika terdapat formulir rekamedis yang kosong atau tidak diisi oleh dokter maupun perawat, maka rekamedis ini tidak diisi atau dihapus. Kemudian mengubah nama file scan sesuai dengan format rekamedis. Kemudian mengupload hasil scan dengan memasukkan nomor rekamedis dan tanggal kunjungan terakhir di SIM RS ya. Jika rumah sakit tersebut sudah menggunakan digitalisasi rekamedis. Jika rumah sakit sudah menggunakan konsep rekamedis elektronik. Ya. Kemudian mencatat data rekamedis yang telah di-scan di dalam Microsoft Excel ya. Jadi tujuannya di sini ada proses dokumentasi ya. Ada proses dokumentasi untuk mengidentifikasi nomor rekamedis mana saja yang sudah kita lakukan scanning. Tujuannya seperti itu. Kemudian menyimpan kembali rekamedis yang telah di-scan di dalam ruang filing. Tadi ya harus ada pembeda ya. Entah itu pembedanya ada dalam bentuk sekat atau apa, tetapi harus ada. Kemudian bagaimana alur proses rekamedis lama ya yang dilakukan scan-in ulang ya. Jadi petugas rekamedis menyiapkan rekamedis yang akan di-scan, melihat tanggal kunjungan ya dan formulir yang belum di-scan di dalam kartu kendali. Kemudian memberikan label ya tadi, kemudian mengeluarkan formulir yang belum di-scan dari paperclip map rekamedis, kemudian scan formulir yang belum di-scan, kemudian catat tanggal di dalam kartu kendali. Ya, memasukkan kembali dan mengassembling rekamedis, mengubah file scan dengan format nomor rekamedis underscore tanggal kunjungan terakhir. Ya, ini cukup penting ya. Bu Kori, apakah formatnya memang harus sama seperti ini? Tidak ya, boleh dikembangkan ya. Minimal kalau yang unik itu kan memang nomor rekamedis ya, tapi kalau misalnya kalian mau menambahkan nomor rekamedis underscore nama underscore tanggal kunjungan, boleh ya. Yang penting ini tertuang secara tertulis, baik itu di dalam pedoman maupun di dalam kebijakan. Kemudian yang ke-8, upload hasil scan dengan masukkan nomor rekamedis dan tanggal kunjungan di dalam sistem informasi manajemen rumah sakit dan menyimpan kembali rekamedis yang telah di-scan di dalam ruang penyimpanan. Ya baik, demikian materi dari Bu Kori ya terkait dengan konsep alih media rekamedis. Semoga cukup memberikan gambaran ya. Jadi secara umum itu bisa kita simpulkan bahwa proses alih media ini bisa diterapkan karena memang satu alasan rumah sakit yang memiliki ruang penyimpanan yang penuh sehingga memang harus dilakukan proses penyusutan dan pemusnahan rekamedis sehingga perlu ada dukungan kegiatan alih media. Yang kedua adalah untuk rumah sakit yang sedang mengembangkan rekamedis elektronik sehingga memang perlu adanya kegiatan alih media untuk persiapan RMI tersebut. Ya, terima kasih banyak. Bu Kori cukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.